Ini nangis karena ketemu sama. Oh, ya. Saya depresi sudah lama Pak Ustadz. Depresi sudah lama, sudah berapa tahun? Dari mungkin kalau nggak salah sejak SMA kali Pak Ustadz, sudah lama banget. Innalillahi wa Depresi gimana Pak Yusuf? Depresi. Saya tuh mengalami gangguan batin. Boleh ceritakan kronologis Pak Ipan? Boleh, silahkan. Asal jangan lari ya Pak. Itu, saya nonton film tentang kemusyrikan. Sejak kecil. Suap, Gratifikasi. Nah itu masih itu diinginkan. Nah itu sama sebenarnya. Jadi kalau memang itu dikerjakan, tanda tangan untuk apa? Untuk umpamanya membebaskan tanah. Di mana cara membebaskan tanah itu tidak sesuai dengan umpamanya undang-undang negara. Dan padahal membebaskan tanah itu ada keuntungan di luar dia sendiri dari gaji. Nah itu sama itu. Kadang-kadang sampai sudah nggak sadar kalau bahwa itu termasuk korupsi kadang-kadang. Karena sudah menjadi lingkaran kesukaan. Ya, nah itulah yang namanya yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tolong menolong di dalam keburukan. Keburukan itu yaitu dosa. Nah itu siapapun orangnya mau umpamanya begini nih. Ini tolong dong biar ini kan saudara saya ini ketangkep nih. Gimana caranya saudara saya bebas. Nah itu ya sama aja. Apa aja semuanya. Celah-celah untuk celah-celah untuk seperti itu banyak sebenarnya. Nah ini juga sama. Tapi kalau saya boleh, ini bukan saya mengkritik, enggak. Saya itu sayang dengan pemirsa MNC TV ini. Saya bilang bukan mengkritik, saya bukannya tidak suka, saya itu sayang. Kalau itu dikerjakan terus, enggak akan masuk ke surga nanti. Akan menghuni neraka, serius. Bahagia di dunia juga was-was, takut ketangkep dan lain-lain. Iya, kalau ibaratnya bahagia dunia itu kan ceritanya orang barat sebenarnya. Happy ending itu kan di bioskop adanya. Kalau kita orang muslim tuh nggak ada loh happy ending. Serius, kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan terus. Ya, berlomba-lomba menolong orang terus. Kan gitu ya. Happy ending kita itu nanti di akhirat. Kita kumpulin amal soleh kita. Yang dimana kita kerjakan semata-mata hanya untuk lillahi ta'ala. Oke, kita buka pertanyaan, setuju nggak Bu? Setuju ya. Kalau kebanyakan gini lama-lama gitu. Sebenarnya bukan masalah setuju. Ini kan setuju gitu. Kenapa coba? Kenapa? Karena ibu-ibu mikir uang dari suami gue ini haram gak ya gitu. Benar gak sih Bu? Oh begini gitu. Juga si istri harus mengingatkan. Bukan mendukung bahkan menyuruh suami untuk. Ada yang gitu soalnya. Ya, ada. Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak dulu ya boleh? Iya. Paling ibu-ibu nyubit kok bapak-bapak suka nonjok. Bapak silakan Mas ini Pak. Oh Bapak nggak bisa lihat? Atau gimana? Hipertensi, maaf. Kira nggak bisa lihat, maaf sekali. Suka jatuh. Sini, didampingi saja. Sini Pak, sini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mengalami depresi sudah lama Pak Ustadz. Depresi. Iya betul. Gangguan batin Pak Ustadz. Berapa tahun? Pak namanya siapa? Oh iya, lupa saya. Lupa ya. Ya nggak apa-apa. Saya sudah maklum karena depresi. Iya. Nama saya Yosep Pak Ustadz. Yosep. Iya. Ya, saya juga tidak tahu itu orang tua ngasih nama saya Oh Kojek iya, ya. khilaf kali ya sudah nggak apa-apa. Saya juga tidak setuju mau dirubah sebetulnya. Oh iya nggak usah nggak setuju. Yusuf, tapi ya. Nabi Yusuf harusnya mungkin begitu. Mas. Oh iya Yusuf, Harusnya tapi bahasa Yusuf, sononya Yosep. Betul. Oke. Tarik napas. Oke, Pak Yosep usia berapa? 40 tahun Pak Ipan. 47. Iya, betul. Dari mana? Dari Pangandaran. Dari Pangandaran. Iya. Ini kalau para yang hadir di sini tuh begitu emosional karena kadang-kadang cita-cita sekali bisa ketemu dengan Ustaz Danu. Jadi ketika tercapai itu akhirnya ya, saya gitu. bingung loh. Ini Betul, nangis ya. karena ketemu sama. Iya. Saya depresi sudah lama Pak Ustadz. Depresi sudah lama. Sudah berapa tahun? Dari mungkin kalau nggak salah sejak SMA kali Pak Ustadz, sudah lama banget. Innalillahi wa Depresi gimana Pak Yosef? Depresi. Saya tuh mengalami gangguan batin. Boleh ceritakan kronologis Pak Ipan? Boleh, silahkan. Asal jangan lari ya Pak. Itu, saya nonton film tentang kemusyrikan. Sejak kecil sebelumnya memang saya sangat takut dengan dosa itu. Ya, Iya, sekarang saya tahu dosa itu katanya tidak bisa diampuni. Ya. Pas
pas waktu nonton film itu, kok saya terganggu Pak Ustadz. Terganggu. Jadi ada kalimat atau kata-kata orang-orang pemeran musyrikin di waktu di film itu. Justru masuk. Terekam. Ya Allah. Terekam. Contoh buruk di film itu justru masuk. Ya, terekam di hati dan pikiran saya Pak Ustadz. Dan itu sangat mengganggu dan saya berontak. Karena ini bertentangan dengan iman dan keyakinan saya sebagai muslim. Sadar, tapi nggak Sadar, bisa. Tapi saya tidak bisa menolak. Ada di sini. Ada di terus. sini. Ngomong kali. Ya, seperti Innalillahi kalau wa inna bahasa Sundanya ngagerentes hate itu Ngagerentes hate, bisikan Apa itu? hati. Apa itu? Berbisik hati. Ngagerentes hati. Apa? hatinya itu berkata-kata. Oh, hatinya berkata-kata. Coba Ustaz, ngagerentes hati. Ngagerentes hate kalau orang Bandung, Pak Ustadz. Oh, gitu. Betul. Berarti hatinya ada mulutnya. Ya, begitu. Oh, ya. Di pikiran saya suka ada tergambar apa seperti ya gambaran lah gitu. Gambaran tulisan apa? gitu ya. Gambar. Gambar. maksudnya- Gambar atau gampar? Kayak ada Mas Yosep, saya panggil Mas saja ya. Iya, Masih biar masih muda. Iya. Biar saya juga ikutan. Atau Kang Yosep dari orang Sunda. Akang, Yosep, ya sudah. Ustaz, AA itu pakai alif bukan pakai ain, AA bukan. Oh, gitu ya. AA. Ya. AA. Marah lagi saya, aduh. Itu ada gambaran di sini. Iya. Di sini nih. Di pikiran lah Oh, gitu. iya, Pak tahu, Ustadz. tahu. Di pikiran ya. Kayak ada bioskop gitu Iya, digambarin gitu. Iya. Di sini juga Iya, berbisik. betul. Nah, ini yang menarik nih. Betul begitu. Yang Pak di Ustadz. sini bisikannya apa ya? Seringnya. Bisikannya apa? Itu Bisikin. sama dengan yang di hati begitu. Ya apa isinya? Jadi tentang yang di film itu Pak. Ya gimana coba? Jadi kan waktu film itu berisi kemusyrikan. Iya. Jadi Orang-orang musyrik nih. Iya, betul. Difilmkan Ya, nya orang-orang begitu. musyrik itu mengatakan dewa Lata Uzza itu sebagai Tuhan kan begitu. Iya, betul. Waktu di film itu. Nah itu terekam di hati saya. Terus? Iya terus. Waktu pertama kali terekam ngagentes hati itu. Mohon. Saya sadar, naudzubillahi min dzalik. Kok saya sampai punya gentes hati seperti itu. Bisikan hati seperti itu. Wah jangan-jangan saya sudah berdosa. Lata. Nah dari situlah saya stres Pak Ustadz. Karena ngomong Karena terus. saya tahu dosa itu tidak bisa diampuni. Iya. Jadi saya depresi dari situ. Lah. Jangan-jangan saya sudah dosa gitu. Kang. Padahal Pak Ustadz, keyakinan saya tidak seperti itu. Iya, Kang, saya boleh Jelas. tanya. Sabar Iya. Ustaz, Oh sabar. iya. Sabar, ini lagi depresi ini Akang. Kalau ini sadar loh ini malahan. Iya sadar. Asik kayaknya. Nih udah mumpung ketemu Ustadz nih. Tak bilangin kamu sama Ustadz gitu ya. Iya. Iya. Ngomong nggak sekarang? Kata-katanya apa? Tadi yang Ya, seperti Lata, itulah. usaha. Lata. Kalau dibilangin saya takutnya dosa lagi. Enggak, saya sebutin aja sebagai contoh, boleh? Apa contoh Ya aja. seperti itulah. Apa? Jadi Lata, ada usaha. dewa itu sebagai Tuhan misalnya gitu ya. Aduh ya Allah, ini ada dajjalnya berarti. Aduh. Iya loh. Aduh. Tapi mudah-mudahan nih, ini saya juga berharap doa. Mudah-mudahan nanti Allah mengizinkan saya bisa ngeluarin tuh di situ. Amin. Aminin dong. Amin. Amin ya Allah. Saya Amin. sudah diaminkan Amin, oleh ya Allah. Mas Yosep. Mudah-mudahan nanti bisa ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Sekarang saya mau tanya nih. Sekarang Kang Yosep. Mas Yosep saya mau tanya. Coba bilang siapa yang sering ngomongin Lata Uzza di hatiku dan pikiranku. Siapa? Di sini biarin dia ngomong. Siapa yang ngomong? Konsen ke sini, konsen ke hatinya. Siapa yang ngomong tentang Lasa dan Uzza. Laza dan Uzza? Dan saya disuruh menyembah yang gak karuan itu. Saya disuruh menyembah Yang gak karuan itu. Yang enggak saya nggak setuju. karu-karuan itu. Saya tidak setuju. Saya Siapa yang sering ngomong itu gitu aja. Siapa yang sering ngomong itu? Nah tunggu, ada nggak yang ngomong? Ada yang jawab enggak? Biarin, dia jawab apa? Biarin aja, tunggu. Ada yang ngomong? Ayo, siapa yang ngomong? Ayo, Gitu siapa aja. yang ngomong? Nah, Siapa yang ngomong? sekarang berani aja nggak apa-apa Kang Yosep. Siapa yang ngomong? Gak ada Pak Ustadz. Hah? Siapa yang ngomong? Gak ada yang ngomong ya? Iya. Siapa yang ngomong ya? Iya. Gak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Gak ada yang jawab Pak Ustadz. Ada yang ngomong. Saya bingung. Saya tanya, aduh, saya tanya nih Kang, nggak apa-apa nih. Ibu jangan ketawa-ketawa. Nanti kalau kemasukan Dajjal, tahu nggak Dajjal itu masuk dari apa? Coba.
Dajjal itu masuk dari yang salah satunya adalah 4 perkara. Satu perkara ini memang jarang saya sebutkan. Ini ada Dajjal, nggak usah takut. Mudah-mudahan ini hidayah ya, Mas Yosep ya. Dajjal itu masuk salah satunya kalau kita melakukan perbuatan syirik. Yang kedua musyrik. Yang ketiga adalah berani dengan orang tua. Nah, paham? Berani orang tua itu berarti melawan dengan kata-kata boleh, jengkel itu berani dengan orang tua. Dan jengkel ini terus menerus. Yang keempat adalah fasik. Fasik itu membanggakan duniawi ya. Nah ini saya tanyain. Di antara 4 ini ada nggak yang masuk? Syirik? Enggak lah pasti ya. Enggak Pak Ustadz. Musyrik? Musyrik enggak Pak Ustadz, demi Allah. Berani sama orang tua. Nah ini saya tanya Berani nih. sama orang tua. Waktu muda. Kadang-kadang kali ya. Ya. Kadang-kadang kumaha. Salah satunya jengkel dinamain Yosep. Tadi kan ya saya juga nggak tahu tuh orang tua. Ya, saya itu tidak setuju. Nah, Itu berarti kan marah juga ya. Iya. Nah, ini masuk. Iya. Ini masuk, Ya. makanya mereka masuk. Kemudian membanggakan sesuatu. Membanggakan sesuatu biasanya ada, tapi kelasnya kan beda-beda ya. Enggak. Yang berikutnya yang kelima ini jarang saya sebutkan, yaitu putus asa. Jadi putus asa mamanya, kenapa saya dinamain Yosep? Kenapa sih? Kenapa saya nggak dinamakan Alif atau Ya atau yang lain mamanya? Kan gitu ya. Nah ini putus asa. Iya. Paham? Dan kondisi ini aja tampak seperti putus asa juga sih. Ya. Saya gitu aja tampak seperti sudah. Pertanyaan saya biasanya gini nih. Biasanya di sini kan ada nggak nyaman nih. Iya. Daerah sini. Betul. Ada apa namanya? Oh ngeganjel terus. Ya, betul. Sama sini juga iya. Betul Ustaz. Bener ya? Betul. Tadi Ya, nunggu di situ ada ngeganjel nggak? Nunggu di situ. Oh, kan lupa. Di situ. Saya coba flashback. Oh ngeganjel tapi. Enggak Pak Ustaz, tadi mah saya cuma ngerasain hipertensi aja. Agak Hipertensi di mana? kayaknya naik darah gitu, naik, tensinya naik lagi. Di naik mana gitu. tensinya naik? Gak tahu ya di mana ya. Loh, malah tanya Kak Irfan, gimana? Lucu loh ini Mas Yosep nih. Di mana Nanya ya? ke saya. Gitu. Lah iya yang punya tensi itu Mas Yosep. Terasanya? Di sini. Di mana? Gimana? Terasa itu di bagian mana? Iya, hipertensinya di mana Oh coba? gitu, pusing, Oh, kemudian pusing. debar jantung. Debar jantung. Betul begitu. Betul, di sini ada debet Iya betul. pusing. Bener ya? Bener? Betul. Anda benar. Betul. Iya. Sekarang kita ngobrol pusingnya kemana? Sekarang? Ya. Hilang Pak Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar Pak Yosef? Betul. Tong bohong. Itu nggak bohong yakin. Te bohong. Te apa? Laras. Oh enggak ya. Iya. Yang berdebar sekarang Berdebar gimana? juga lebih enakan, lebih Sebentar, turun. saya mau ngomong. Kamu Betul. harus diam. Kepala. Betul. Dajjal kamu harus diam. Amin. Sini. Amin. Gimana sih? Amin. Masih ini dong. Usah aja sendiri. Saya juga takut. Saya itu berani. Bercanda masalah Dajjal. Allah Serius Akbar. itu betul. Sekarang ringan nggak? Ringan Oh, Pak Ustaz. alhamdulillah yuk tak Ringan. bilangin gini. Ya, Yuk, ringan. yuk. Yuk. Ayo. Iya. Ringan sekarang. Ringan, betul Pak Ustaz. Oh, berarti Dajjalnya takut loh sama saya ya. Amin. Alhamdulillah ya Amin. Allah. Amin. Karena doanya Mas Yosep dan ibu-ibu dan pemirsa yang lain itu Dajjalnya takut sama saya. Ya Allah. Amin. Aduh. Amin, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa manfaat nanti ya. Iya, Amin. amin. Aduh. Ya, jadi boleh bicara lagi Pak Ustaz? Oh, boleh. Ya. Jadi ini sangat mohon ya Pak Ustaz ya, dengan izin Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya nanti Pak Ustaz kepada saya. Amin. Gitu. Supaya saya itu pengen merindukan ketenangan ibadah Ya, seperti ya. yang dulu. Amin. Yang pernah saya rasakan. Amin. Nah, itu bagus. Lebih baik ibadah lagi itu apa? Bagus. Lebih baik lagi ibadah saya. Amin. Ya, ketakwaan saya. Maksudnya begitu. Iya. Betul, supaya begitu maksudnya. Lebih baik ibadah Iya. lagi. Iya. Aduh. Susah sekali sih. Ya. Tapi enakan kepalanya. Enak Pak Ustaz. Hatinya enakan nih. Enak Pak Ustaz. Padahal Dajjalnya masih di dalam loh itu. Cepluk. Jangan Pak Ustaz. Iya. Keluarin Pak Ustaz.
Aduh. Mau ada itu. Loh. Akhir zaman memang ada di waktu ini, insya Allah. Tapi musuhnya Dajjal bukan saya. Emang saya berani? Enggak. Ya maksudnya meminta sama Allah. Mumpung Raja Dajjalnya belum turun, saya pura-pura berani tadi. Sudah, Ya, Mas Yosep, saya kan bantu menolong ya. Iya, Pak Mas Ustadz. Yosep jangan putus asa diberi nama Yosep. Iya, Pak Ustadz. Ya? Iya, betul, Pak Ustadz. Karena orang tua saya juga namanya ada Samuel. Oh gitu ya. Iya. Oh no. Iya. Oh no. Di negaranya, Iya. di negaranya Benyamin Iya. Netanyahu, no, Iya. sono no. Jadi saya urutannya ke sono, ya. Nggak usah, ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Kali beliau itu sebenarnya mau namain Yusuf, tapi biar keren jadi Yosef. Iya. Gitu, paham ya? Udah, terima aja ikhlas. Iya. Mau terima? Iya. Lillahi Ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam tubuh Mas Yosef insya Allah ada ilmu turunan juga. Jadi yang dipegang oleh para dajjal itu ilmunya Mas Yosef. Ilmu dari orang tua dulu. Ada enggak orang tuanya Mas Yosef yang dulu itu orang bisa? Kakek barangkali, Atau buyut. buyut barangkali coba. Pengetahuan saya tidak ya. Dari ibu, dari bapak umpamanya. Sepengetahuan saya tidak. Cuman memang nenek saya itu. Nenek-nenek. Iya. Iya. Suka apa namanya. Sesaji gitu. Oh gitu. Oh, iya. Itu. Kali neneknya jualan makanan. Beras di atasnya dikasih air dalam Oh mangkok, gitu. itu Kemudian yang saya lihat. direbus. Iya. Nah, itu menanak nasi namanya. Ingat, airnya segini. Oh gitu. Itu ingat Betul Ibu. saya. Sabuk bes, akhirnya. Ya, loh ini ibu-ibu pada protes loh Mas. Ya, protes loh ini. Jadi kalau itu memang betul-betul apa tadi jualan warung enggak nenek? Enggak. Enggak. Hanya emang sesaji maksudnya? Sajen. Sajen Oh, ya. sajen ya. Sajen di kamar gitu ya. Oh ya, Ada makanya apa gitu. kemasukan ke sini. Jadi kalau di rumah itu misalkan masuk Pakai ke rumah, deket. kalau dari rumah tuh kerasa Apa? sakit di Kayak sini. apa? Kalau di rumah sakit. Di sini Di perut, sebelah perut. kiri. Pas langsung ke rumah sakit kita Hilang. dirawat. Nggak kerasa Ustaz. Oh, iya. Sembuh. Heeh. Kata dokter Terus ke rumah apa? lagi. Kata analisa dokter itu ginjal. Ada batu di ginjal. Gitu. Tapi nggak sakit pas di rumah sakit. Nggak sakit. Terus kalau di rumah lagi sakit lagi. Pas ke rumah gitu-gitu selama 5 tahun. Sakit Pokoknya lagi. kalau di rumah itu sakit gitu ya? Heeh. Tahu saya udah. Masa gitu aja udah tahu? Udah lah. Biasanya itu jengkel sama istrinya. Tanyain aja jujur gitu. Boleh pakai mic. Lah, tanya bener. Bener. Anda benar. Hore. Dapat hadiah saya. Aduh. Tadi lu ada istrinya nggak? Ada Pak. Mana istrinya? Mana istrinya? Sini. Aduh, Istrinya apa nangis. saya harus ngomong ya? Aduh. Sini. Maaf ya. Mangga. Aduh. Bentar. Bapak ngomong ada istrinya di sini. Ada di kepala sakit Pak. Ustaz, terus di telapak kaki ada kerasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Kalau di kepala rasanya kayak apa? Kayak dipecah gitu. Di sini gatal-gatal semuanya. Maaf. Panas. Maaf. Tuh, Merah-merah ya. Mana nggak ada gatalnya? ini tuh keluar seperti Kutil-kutil. kutil-kutil. Ini Oh kalau itu mah bukan gatel itu memang keluar kutil. Oh. Tapi gatel. Gatel. Terus kalau istilahnya kita emosi jarang kontrol. Yang korban itu saya merasa dosa lah ke istri saya karena saya masih kecil gitu. Jadi kalau udah marah memang saya menyesali Ustaz. Banyak dosa. Jadi di bawah kendali tuh saya sampai marah tuh Pukul. nggak tahan sampai lemparin barang. Ya Sekarang Allah. pertanyaan saya kok bisa marah sama istri itu kenapa? Kadang-kadang itu hal sepele Ustaz. Jangan Jadi, bilang nggak tahu lo ya, awas lo. Hal sepele marahnya besar. Contoh. Apa contohnya Katanya nyuci nggak bersih, kata gitu enggak kan? Hah? Masa gitu doang? Coba sebentar. Ibu, namanya ini yang siapa? biasanya inget nih. Bu Nenti. Ibu Nenti. Emang betul Bapak kalau marah suka sampai pukul? Iya Pak. Itu Kena karena apa anak biasanya? sama Contoh. saya. Anak juga suka dipukul? Sekecil ini? Yang itu Pak, yang gede Pak. Yang umur gede. berapa?
Iya, yang 17 tahun, Pak. Anak saya sekarang jadi brutal gitu, Pak. Nyontoh bapaknya galak jadi gitu. Laki-laki. Iya, katanya bapaknya juga galak, Pak. Ya Allah. Jadi ngikutin. Ibu tapi sabar sekali ya. Dari dulu, dari pernikahan awal. Iya, saya pernah cerai 2 kali, balik lagi, Pak. Ya, alhamdulillah jodohnya masih terus diperpanjang ya. Alhamdulillah. Kesalahan apa yang bisa bikin Bapak marah biasanya? Katanya saya kurang melayani baik, Pak. Apanya yang dilayani? Maksudnya nggak Kurang ngopeni. Iya, gitu kurang kalau- pelayanan yang baik, servis yang baik. katanya. Servis apalagi kayak sepeda motor. Sebentar. Ari Bapak teh motor atau naon pakai diservis? Digosok-gosok, dicuci-cuci, masa gitu? Iya, Maksudnya katanya. masaknya, nyucinya, beres-beres rumahnya, atau nya. Maaf ya Bu, nanya aja. Iya, Pak. Iya. Jadi Pak, lihat istri bercerita sampai berlinang air mata. Anak Bapak juga sampai katanya sampai jadi brutal karena nyentuh bapaknya. Iya. Nyesel nggak Bapak? Saya nyesel sekali Pak. Jadi memang terus terang dari semenjak lama memang saya pingin istilahnya curhat konsul sama Pak Ustadz. Tapi baru mungkin Allah masih baru kali ini mengizinin gitu. Ya. Jadi baru sempat. Memang saya menyesali semua perbuatan ini ingin tahu apakah memang ini penyakit saya tuh apa gitu Pak. Jadi kalau di rumah bawaannya sakit, keluar rumah sembuh. Akhirnya ketika di rumah emosinya tidak bisa kontrol. Iya, gitu. Bahkan kesalahan kecil pun bisa besar. Sampai kontak fisik. Iya, sampai korban mengorbankan anak gitu. Sudah minta maaf belum ke istrinya? Belum. Sok. Aduh. Boleh ya Ustaz? Boleh lah. Di sini. Istri sebelah sini. Maaf, Bapak sini. Coba pandang istrinya nih. Yang sudah membesarkan. Minta maaf kata-katanya yang Ya, baik. Ma, kalau Selama saya jadi suami mama. selama saya menjadi suami mama, saya minta maaf, Ma. Udah Jangan atas minta maaf kesalahan-kesalahan. langsung. Jika saya sering mukulin mama, Jika- marah sama mama, Saya udah merasa kurang diservis. Jika itu dosa di hadapan Allah, jika itu dosa di hadapan minta mana maaf yang ya, Ma. dosa yang mana? Ya, Ya. sok. Peluk mama. Weh. Tuh. Ih, Pak. Bersyukur Pak punya istri sabar seperti ini. Iya. Banyak istri yang gak tahan langsung ninggalin Bapak nih. Ya? Iya. Betul Ibu? Betul. Tuh. Servisnya begitu. Sok atuh. Ini walaupun cengengesan saya tahu Bapak menyesal sekali betul. Iya. Jadi betul, mau Ustaz. lebih dikontrol lagi kalau emosi nggak sampai. Oh gitu ya. Iya. Biasanya itu kalau orang menyesal, itu kalau disuruh push up biasanya nggak kuat. Coba aja. Mau saya suruh push up. Jangan sering marah sama istri, jangan sering jengkel sama istri. Kasihan ibu. Ibu Iya, itu lihat bapak aja takut loh. Iya. Kayak lihat dajjal, padahal ibu belum pernah lihat dajjal. Ya, Ibu betul. Lihat Bapak, lihat suami sendiri takut. Takut, Pak. Anak-anak Takut juga. Iya. Kasihan loh Pak. Lebih baik milih diam saya, Pak. Diem. Makanya saya juga jadi penyakit. Karena saya banyak diam. Lebih mengalah saya, Pak. Lebih baik mengalah. Saya Iya. kasihan sama anak, Pak. Aduh Bapak, kasihan. Tapi nggak punya wanita lain di luar kan? Ya mau katanya, Apa, Pak. Pak? Mau ganti lagi. Sebentar. Ibu, nah Ibu kalau kakak pro kenapa tepuk tangan? Kasihan ini. Bapak bentar. Bapak ngomong gitu tuh serius atau bercanda? Itu mah Pak, cuma emosi doang. Dalam hati saya enggak Pak, enggak sampai begitu, enggak sampai Sayang enggak nggak? sayang masih Cinta. cinta. Bener. Bener. Bilang coba sama istrinya, Ma itu bercanda Ma. Mbak, coba bilang. Kasihan. Keinginan saya, itu bercanda, keinginan saya mah serius gitu. Salah lagi. Itu bercanda, keinginan saya mah enggak gitu. Bilang sama ibu coba. Ngomong yang bener kalau enggak awas nih. Ayo Pak.
Ya saya maafin Bapak ya. Itu mah cuma istilahnya sekilas cuma emosi. Itu doang. Aslinya emang gimana? Aslinya mah? Emang Aslinya aslinya? mah masih suka, masih cinta sama mama. Alhamdulillah. Tuh. Cari yang begini itu susah. Tuh, Pak, Bapak ngomong gitu aja ada senyum dikit. Udah Itu yang seneng loh. Itu diharapkan tuh perempuan. senyum tuh. Iya, Seneng. harusnya sayangi lah. Tuh, Ya, yang kayak gitu Bu ya maunya ya, Mama ya. Iya katanya. bener ya Bu ya? Ibu seneng bapaknya di sini dikerjain, seneng ya? Ketawa lagi kan. Ketawa. Pak jangan gitu dong ya. Nanti bisa Mas Irfan ikut-ikutan repot. Jangan. Jangan juga, jangan. Yang begitu jangan. Kita berusaha untuk tidak ya. Kasihan. Mak sampean. Pak, Bapak punya ilmu enggak? Jujur. Jawab Pak. Punya dikasih sama Ustadz gitu. Siap, apa ilmu untuk apa? Ayo, ayo. Coba untuk apa? Ismu Adom Pak. Itu untuk apa? Ya itu untuk keselamatan aja Pak. Keselamatan, emang Ustadz bisa nyelamatin pakai ilmu gitu? Nggak ada Ustadz nyelamatin. Yang nyelamatin Allah Ta'ala ya. Iya. Ilmu itu buang. Oh ya. Buang. Karena Allah mau nggak? Mau. Saya bantu lepas mau? Mau. Jangan nyari lagi, awas kalau nyari lagi. Insya Allah Ustadz. Insya Allah ya, Ya. ngaji yang benar, sholat Amin. yang benar, Amin. baca Quran yang satu lillahi ta'ala. Amin. Jangan sholatnya hanya untuk ngurusin ilmu. Iya, Jangan amin. ya, Amin. dosa itu, sholat itu untuk Allah, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi Amin. ta'ala. Amin. Jangan dibilang kata ustadz-ustadz yang ilmunya itu lekang, nggak hilang-hilang sholat. Nah itu salah itu. Sholatnya orang tersebut hanya untuk ilmu. Itu tidak ada nanti di akhirat. Niatnya Amin. jadi salah. Niatnya dia salah. Dia mau sholat sekian puluh tahun, hilang dia di hadapan Allah Ta'ala. Siapapun orangnya, mau dia orang biasa Islam, maupun dia jago baca Quran, kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, silahkan nanti dipetik di akhirat. Kalau ingin tahu. Ya, Amin. mau, nggak punya pahala. Enggak. Mau, Enggak. nggak mau. Nah, ini istrinya udah bela, nggak mau gitu. Udah saya doain ya, mau ya. Mau. Pak Kiram. Pak Kamad. Aduh, astagfirullahaladzim. Lupa. Kamad. Kiram lagi. Ibu mendekat Ibu. Bu, Yuk. namanya saya ganti Kiram aja mau boleh Bu ya? Kalau Kamat itu ngamuan. Ya udah Oke. Pak Kamat. Monggo. Saya bantu doa ya. Ya. Aminin. Tapi janji sama Allah, Ya. saya sebagai saksi, jangan pukul, jangan marah istri semata-mata karena Allah Ta'ala. Amin. Paham? Bapak ingin istri nanti itu bertemu nanti di surga? Pengen? Pingin. Tapi istri masuk surga dulu, Bapak setuju? Setuju. Oh, setuju. Berarti Bapak di mana itu? Yang penting endingnya Neraka. Bang. Oh, yang penting senyum. Ibunya senyum loh. Ibunya Aduh. gini, syukurin. Itu kata ibunya.